Halo, Selamat selamat pagi pagi. adik-adik. Nggak usah berjumpa lagi, kita udah Ya, kenal. Ini siapa suster, ini suster juga udah kenal pasti ya. sudah tahu. Ya, semoga kenal benar. Suster juga udah, belum kita besok kalau bertemu kenalan lagi ya. Iya, soalnya hanya ingat mukanya tapi namanya sudah tidak ingat. Iya. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat? Sehat, suster. Semangat? Ya, Oh, kemarin kan baru latihan mengaku dosa. Udah latihan belum sama orang tua? pasti sudah. Mantap. Semoga bisa. Semoga ya. Amin. Doa-doanya udah hafal? Pasti sudah hafalin. Oh, hafal. Ada yang belum? Ada yang belum. Yang panjang kayaknya susah deh. Ya, sambil menghafalkan, sambil berjalan ya. Yap. Sekarang kita nggak bahas materi nih. Kita mau mengulang aja. Iya. Tapi sebelumnya kita mau Sebelumnya berdoa. kita harus doa dulu. Mari kita doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon hadirlah bersama kami agar apapun yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Yuk kita sekarang sepertinya tadi kita nggak tambah materi. Nanti pusing. Banyak materi. Ya, dan ini adalah pertemuan terakhir. kita. Jeng. Kita mau mengulang aja, mau review dari perjalanan pelajaran kita dari abad lalu sampai saat ini. Kita mau ingat-ingat lagi. Ya, tapi tidak semua yang penting-penting. Yang penting-penting. Kita mau bahas tentang Ekaristi nih, penting. Masih ingat apa arti Ekaristi? Sudah lupa pasti. Oh, sudah ingat. Oh, masih ingat. Ada yang jawab masih ingat. Oh ya. Ada angkat tangan. Ekaristi itu maknanya apa? Maknanya itu Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ekaristi ini kita juga mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Jadi Ekaristi kita mengikuti dengan sungguh karena Yesus memang hadir, benar-benar hadir, kita percaya. Lalu apa sih bedanya hosti kudus, tubuh Kristus itu dengan makan lain, tempe tahu gitu ya. Misalnya kalau ditanya besok, adik-adik mau jawab apa? Mau jawab apa nih? Kita mari bahas bareng. Kalau hosti kudus itu, tubuh Kristus itu kita menerimanya hanya saat perayaan Ekaristi atau ibadat bersama parodiakon. Tidak bisa disantap saat kita Di lagi sekolah. makan, ya di sekolah. Itu nggak bisa karena ini kan santapan rohani. Jadi tidak bisa dimakan sembarangan. Itu ya bedanya itu, ingat. Itu hosti kudus, tubuh Kristus. Kalau sedangkan makanan lain seperti tempe, tahu itu mah bisa dimakan kapan aja. Mau lagi baru bangun tidur, mau makan siang, makan pagi, malam itu bebas. Jadi tidak ada aturan, kamu makan tempe pagi, gitu. Nggak ada, bebas. Mau terserah orang tua mau masak tempenya kapan. Jadi itu bedanya ya, hosti kudus dengan tempe Makanan tahu, lainnya. makan lainnya. Kalau hosti kudus kita menerima hanya saat perayaan Ekaristi atau ibadat-ibadat dengan parodiakon. Sedangkan kalau tempe itu kita makannya bisa kapanpun dimanapun, gitu ya. Ya, kemudian dalam mengikuti perayaan Ekaristi kita harus menghormati Yesus. Ya, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kemudian kalau misalnya adik-adik masuk gereja itu pertama kita harus menghormati Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, yaitu di tabernakel yang di sampingnya Romo itu, di altarnya Romo yang kotak itu. Ya. Tabernakel. Kita menghormati. Bisa jengkeng, apa jengkeng itu bahasa Indonesianya ya? Jongkok, bukan jongkok juga, jengkeng gitu. Pokoknya itu sudah, jengkeng. Atau menundukkan kepala. Kemudian sebelum mengikuti dan menyambut Ekaristi, kita harus mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Jadi setelah masuk ke dalam gereja, kita duduk di tempat duduk, itu ada baiknya sebelumnya itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita mempersiapkan hati kita menghadirkan Tuhan Yesus. Ya, untuk matiin dulu mengikuti HP-nya. perayaan Ekaristi bersama kita. HP-nya dimatiin. Kemudian aktif dalam menjawab seruan dari imam. Jadi kalau misalnya romonya Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Nah itu, jadi adik-adik harus aktif ya, tidak boleh diam. Tidak hanya diam terus, apalagi
ngantuk. Nah, itu main HP. Ya, itu salah satu pencegahan mengantuk. Jadi untuk banyak berbicara lah. Maksudnya bukan berbicara yang lain ya, aktif dengan seruan dari imam. Kemudian yang terpenting dalam perayaan Ekaristi adalah pada saat konsekrasi. Nah, itu di mana imam memberkati hosti dan anggur menjadi tubuh Kristus dan darah Kristus. Nah, ketika imam mengangkat hosti dan mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu. Kita menghormati, kita memandang ya gitu. Ya, jadi itu di situ adik-adik harus benar mengikuti, tidak main sendiri di belakang. Kemudian ketika sama halnya dengan piala yang berisi anggur. Nah, ketika imam mengangkat kemudian mengatakan, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Nah, itu jadi adik-adik harus mengikuti dengan fokus, dengan kusuk begitu. Jadi tidak sibuk sendiri di belakang. Nah, itu yang terpenting pada saat perayaan Ekaristi adalah pada saat konsekrasi. Itu ya, Ekaristi ingat-ingat lagi. Tadi Ekaristi itu Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur. Kalau tubuh Kristus, hosti kudus itu tidak diterima sembarang-sembarang, tapi hanya pada saat perayaan Ekaristi, pada ibadat itu dengan prodiakon. Kalau tempe bebas kapanpun, dimanapun, saat apapun itu ya. Itu bedanya. Sekarang kita mau masuk di doa pokok. Ya. Masih ingat kan pertemuan minggu lalu tentang doa pokok? Ya. Masih ada yang belum hafal, Suster. Mari kita tapi ini anjuran dari kami. Adik-adik harus menghafal. Harus. Karena ini penting. Harus. Sebentar lagi kan mau menerima komuni dan ini pastinya Romo akan bertanya. Doa apa yang sudah adik-adik tahu, jadi nanti tidak bingung nanti. Tidak gugup, tidak hilang semua. Pas wawancara tuh. Oke. Mari kita mendoakan bersama ya. Sepertinya untuk doa Salam Maria. Salam Maria hafal lah ya, Salam Karena Maria. Itu paling pendek rajin rosario, mereka semua rajin bersama keluarga loh. Terus kita mau berdoa Bapa kami. Oke. Bapa kami bersama ya. Adik-adik dari rumah. Ikut dari rumah. Kalau belum hafal, buka di Puji Syukur di halaman nomor pertama itu. Nomor pertama itu doa-doa pasti pokok. Ada. Udah yuk kita siap doa bersama. Bapa kami. Yap. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Okay. Bapak kami sudah hafal kan? Sudah. Pasti sudah hafal. Aku percaya. Sekarang aku percaya. Ini agak panjang. Jadi nanti adik-adik harus ingat baik-baik ya. Menghafal. Setiap habis khotbah, homili Romo, pasti kita mendoakan doa aku percaya. Jadi harus hafal. Mari kita mendoakan bersama. Agak pelan sedikit. Iya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Cukup panjang. Itu aku percaya. Jadi adik-adik harus mengingat kalimat per kalimat supaya nanti tidak lupa. Sekarang kita masuk di doa tobat. Seperti Allah yang Maha Rahim, saya mengaku. Ini wajib kalau ini sangat. Soalnya pas pengakuan dosa biasanya didoakan ini. Romo, tergantung romonya sih, tapi biasanya kita mendoakan Allah yang Maha Rahim.
atau saya mengaku. Mari kita doakan bersama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Itu Allah yang Maha Rahim. Kemudian saya mengaku. Biasanya saat Ekaristi, saya mengaku biasanya. Setelah kata pengantar dari Romo dan saya mengaku. Sebelum kemuliaan. Nah, benar. Tuhan kasihanlah. Oh iya ya. Mari kita doakan saya mengaku ya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan apa sudah ini? Saya berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Itu. Tadi agak ada kendala. Itu saya mengaku. Kemudian doa kemuliaan, terpujilah pasti adik-adik tahu. Ya. Kemudian dan juga ada 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Jadi ini diwajibkan juga adik-adik untuk mengetahuinya. Itu bisa dilihat pada puji syukur. Ya, puji syukur di halaman. Itu satu paket itu. Ya, satu paket dengan doa Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, itu satu paket ke belakang, 5 perintah gereja dan 10 perintah Allah. Ya, kemudian sikap doa. Jadi dalam berdoa itu kita harus berdoa dengan sungguh, terus kusyuk, tidak tergesa-gesa, dihayati, tidak berbicara dan fokus. Nah itu entah itu pada saat mengikuti perayaan Ekaristi ataupun berdoa pribadi bersama keluarga atau mungkin adik-adik mau berdoa sendiri dalam kamar. Nah itu harus fokus menghadirkan Tuhan. Jadi tidak menghayal atau mungkin sementara doa Bapa kami terus nanti lanjutnya ke Salam Maria terus aku percaya. Nah itu harus gitu belum hafal. Fokus. Nah itu adik-adik pelan-pelan saja dari sekarang, tidak apa-apa. Menghayati juga. Merenungkan, merenungkannya berat. Kemudian itu tadi tekun berdoa. Baca kitab suci. Nah benar. Doa tiap pelan-pelan hari. Ya, tidak memaksa ini, tapi kalau misalnya membaca juga tidak apa-apa, itu lebih baik. Dari sekarang melatih menghafal doa. Benar sekali itu. Kalau mepet-mepet nanti gimana ya? Seperti terburu-buru gitu. Iya. Jadi dari sekarang menghafalkan, minta bantuan kakak nanti. Kalau di rumah orang tua supaya mengaku dosa juga. Ya itulah ya sekira. Tentang doa pokok dan Ekaristi. Ingat-ingat ya tadi Ekaristi. Besok itu kan ada wawancara. Kurang tahu ada wawancara atau tidak ya. Tapi kalau ditanya Romo nanti bisa jawab. Nanti kalau coba Romo bilang, coba adik-adik mendoakan doa Bapa kami. Nanti sampai tengah itu tidak hafal Bapa kaminya. Jadi dari sekarang aja. Tetap semangat, rajin berdoa. Dan juga jaga kesehatan supaya nanti tidak sakit-sakit. Iya, saat penerimaan komuni pertama itu tidak sakit ya. Bentar lagi asik. Ini pertemuan terakhir kita, jangan sedih. Besok kita ketemu langsung. Besok kenalan lagi ya. Ya, dan itu ulangan jadi. Ulangannya nggak sesulit kemarin. Kemarin sulit nggak sih? Sedikit. Sedikit ya. Besok nggak sulit beneran ini. Besok kita ulangan tertulis besok. Ya, pasti tertulis. Pasti. Tidak mungkin lisan. Kalau lisan nama Romo, nama wawancara. Ya cuma tetap semangat lah ya. Kita sebentar lagi adik-adik bentar lagi mau menerima komuni pertama. Suster senang lagi kalau nanti adik-adik ikut misdinar aktif. Benar habis udah nih menerima komuni pertama tetap aktif di gereja, ikut misdinar. Besok kalau suster lihat ada yang ikut misdinar, suster senang banget. Kasih jempol 2. Yap. Oke. Yuk. Sepertinya sudah habis. Oh iya ini kan kita sudah dari pertama kali pertemuan sampai sekarang. Suster juga minta maaf kalau mungkin ada salah kata atau menyakiti hati atau
ada materi yang kurang pas atau gimana gitu lah ya. Yang kurang dipahami atau kurang dimengerti oleh adik-adik. Suster mohon maaf, dan juga kalau ada yang mau tanya besok pas kita bertemu langsung, adik-adik bisa tanya langsung di suster. Iya. Ya seperti inilah ya, kita online susah nggak bisa tetap langsung. Nanti tanya di orang tua atau kalau nggak nanti besok tanya di suster. Ya benar sekali. Terus kita harus mengakhiri pertemuan terakhir kita ini. Iya, semangat ya. Ya, yang semangat di rumah. Mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik hati, kembali kami haturkan syukur atas pendampingan-Mu selama pelajaran dan terlebih dalam segala persiapan menyambut komuni pertama. Semoga kami semakin sungguh dan mempersiapkan hati dengan mantap. Berkatilah orang tua kami yang selalu mendukung. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Makasih. Sampai jumpa. Tetap semangat ya. Hafalin doa. Yap.